Oh, oh. Oke. Kenapa sih laptopnya seperti nampak sudah di tempat kalian? Udah, Bu. Udah, oke. Saya mau tanya dulu. Ada yang masih ingat sistem integumentum itu apa? Sistem integumentum apa? Kulit, Ibu. Kulit. Kulit, ya. Oke. Nih ada sebuah apa ya? Saya baca dari jurnal gitu ya, terus ada kutipan ini menurut saya ini menarik gitu ya. Dikatakan oleh Prof. R.D. Lockhart gitu ya, bahwa tidak ada mantel ajaib yang dapat dibandingkan dengan kulit dalam berbagai perannya, berupa kedap air, penghangat, tabir surya, pelindung, pendingin, sensitif terhadap rasa, raba, suhu, nyeri, tahan dipakai, dan dapat memperbaiki diri sendiri. Berarti kan kulit kita ini keren banget gitu ya. Nah, yang lalu kalian sudah belajar tentang anatomi dari kulit itu sendiri, sistem integumentum itu sendiri. Dan sekarang kita akan coba belajar bersama-sama tentang fisiologinya. Oke. Ada yang masih ingat kulit itu terdiri dari lapisan apa saja? Epidermis, dermis, dan hipodermis. Ya, soalnya di gambar sudah ada. Iya, terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang ini tebak-tebak berhadiah dulu ya. Yang ada sel lemaknya itu di bagian mana? Hipodermis. Hipodermis. Yang ada pembuluh darahnya di bagian mana? Dermis. Dermis. Kemudian yang ada sel-sel matinya itu di bagian mana? Epidermis. Dermis. Oke. Ya, sedikit mengingat kembali sambil kita coba lihat fisiologi di dalamnya ya. Jadi di sini epidermis itu kan dibagi menjadi beberapa lapisan. Ya, ada stratum corneum, stratum granulosum, kemudian stratum spinosum, dan stratum basal. Ada juga yang menyebutkan ada stratum lucidum, tapi dia jarang. Maksudnya tidak semuanya ada stratum lucidumnya gitu. Nah, kalau itu masing-masingnya apa, silakan kalian buka catatan anatominya lagi. Sekarang kita coba ke fisiologinya. Epidermis di sini dikatakan lapisan paling luar dari kulit yang dia terdiri dari epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Sebentar. Nah, ini bentuknya kan gepeng-gepeng ya. Padahal di sini bentuknya kuboid atau kubus. Di sini. Kemudian dia akan membesar, berubah bentuk dan lain sebagainya sampai ke sini dan menjadi lebih gepeng. Nah, dia dikatakan tidak punya pembuluh darah maupun limfe. Terus dari mana, Bu, kok dikatakan kulit kita itu bisa ternutrisi, quote and quote gitu ya. Itu dari mana? Dari lapisan di bawahnya. Adalah si dermis. Semua nutrien dan oksigen dari kapiler pada lapisan dermis. Kita lihat ke sini bahwa memang yang ada pembuluh darahnya nih, ini adalah di bagian dermis. Oke. Kemudian, keratinosit itu akan secara tetap diperbarui melalui mitosis sel pada lapisan basal yang kemudian bergeser ke permukaan epitel. Jadi, kalau saya tanya, uh, kulit itu regenerasinya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari lapisan ini loh, dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Dari mana? Bawah ke atas.
bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Yang paling punya kemampuan membelah secara mitosis itu adalah basal layer di lapisan basal, stratum basal. Dia akan sel-sel yang bentuknya kuboid ini dia akan membelah terus menerus sampai ke atas. Ya, meregenerasi yang ke atas gitu ya. Sampai dia menjadi kulit mati gitu ya. Kulit mati yang kemudian nanti akan berganti seperti itu. Nah, selama perjalanannya, sel-sel ini berdiferensiasi, membesar. Bayangkan dari bentuk segini gitu ya, terus dia tiba-tiba jadi membesar, kemudian ke sini lagi, terus jadi gepeng. Jadi dia berubah-ubah bentuknya. Atau yang kita sebut dengan sitomorfosis. Modifikasi struktur selama proses perjalanan kulit ini. Dia selama berjalan ya dari bawah ke atas itu perjalanannya itu dia mengumpulkan filamen keratin dan di dalam sitoplasmanya. Di dalam sitoplasmanya dia mengumpulkan filamen keratin. Nah, mendekati permukaan, sel-sel ini mati dan secara tetap dilepaskan atau terkelupas. Jadi mendekati permukaan itu maksudnya mendekati kemana? Mendekati ke stratum corneum. Itu dia akan semakin gepeng. Nah, ketika udah gepeng banget itu berarti artinya dia udah mati. Seperti itu. Butuh waktu 20-30 hari untuk proses ini. Jadi, kalau kalian handukan atau kalian ada nih mungkin tipe-tipe orang yang pergantian kulitnya itu kelihatan tuh di tangan biasanya. Di tangan itu kayak ya ganti kulit ya, literally ganti kulit gitu. Apa namanya? Kalau istilah orang Jawanya melungsungi gitu. Kalau ular, udang itu kan kelihatan ya ganti kulitnya. Ya sama manusia pun juga ada yang benar-benar kelihatan gitu ganti kulitnya. Jadi tangan kalian akan jauh lebih kasar. Nah itu nanti ketika sampai hari tertentu terus jadi halus lagi. Nah itulah proses ganti kulitnya itu. Nah, kemudian selanjutnya di stratum germinativum atau stratum basal. Yang tengah-tengah itu enggak terlalu, tapi akan dibahas sih ya. Kita akan coba turun dari perjalanan ini, kita ke yang paling bawah dulu. Terlihat gambaran mitotik sel pada lapisan ini. Masih ingat mitosis dan meiosis? Mitosis fungsinya buat apa? Dan meiosis fungsinya buat apa? Mitosis itu bukan buat apa dulu deh. Seperti apa sih? Mitosis itu seperti apa? Ayo coba googling. Siapa yang mau menjelaskan? Kalau mitosis, Bu, dia pembelahannya jadi dua sel anakan yang identik. Kalau meiosis? Kalau meiosis, dia jadinya beda-beda. Ada 4 kalau nggak salah, Bu. Oke, ya. Terima kasih Mbak. Siapa ini tadi? Fitria Salsabila. Oke. Jadi mitosis itu memang jadinya dua sel anakan yang identik. Jadi dia kalau meiosis itu jadi 4. Biasanya kalau kalian ingat-ingat tuh di pembelahan sel sperma, sel ovum, gitu ya. Itu akan ada mitosis dan meiosis. Nah, kalau mitosis itu yang dari A jadi A. Kalau yang meiosis itu dari A jadinya bisa A aksen, A double aksen, A besar, A kecil. Nah, itu meiosis gitu. Jadi 4, 2, 1 jadi 2 jadi 4, 4 jadi 8,
dan lebih banyak. Nah, di stratum basal ini itu adalah pembelahannya adalah mitosis. Jadi dari satu ya tetap hasilnya satu dan identik. Makanya dia sebenarnya ke atas ini sebenarnya sama gitu, tetapi dalam perjalanannya tadi ada yang namanya sitomorfosis. Nah, kemudian terjadi proliferasi sel untuk regenerasi epitel. Kemudian di basal layer ini terjadi regenerasi sel yang sangat cepat. Nah, kondisi regenerasi sel ini akan semakin cepat ketika adanya luka. Nanti kita akan belajar wound healing atau penyembuhan luka, proses penyembuhan luka. Jadi ketika ada luka justru dia akan semakin cepat terjadi regenerasi sel. Nah, kemudian di stratum spinosum ada yang namanya desmosom. Desmosom itu apa? Dia adalah kompleks protein yang menghubungkan keratinosit pada sel-sel di sekitarnya. Ini sebenarnya kalau kalian coba cari di internet gitu ya, desmosom, struktur desmosom gitu, atau desmosom structure gitu ya, atau microscopic view of desmosom misalnya seperti itu ya. Itu akan kelihatan. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Enggak. Saya kira ada kondisi berbahaya. Desmosom ini akan terlihat seperti tonjolan-tonjolan yang menyambungkan sel-selnya ini satu sama lain seperti itu. Makanya dia dinamakan stratum spinosum. Spinosum itu kayak apa ya? Tonjolan cula seperti itu. Jadi kayak ada culanya gitu selnya. Nah, membentuk struktur yang terintegrasi. Jadi antar sel dan selnya itu kayak bersambung-sambungan karena ada tonjolan-tonjolannya itu. Kalian boleh cek deh bentuknya seperti apa kalau penasaran. Kemudian di sini terdapat sel Langerhans. Kegedean. Ya, yang ungu ini ya. Dia dikatakan sebagai inisiator reaksi inflamasi. Punya tugas mengambil antigen dari patogen yang masuk lewat epidermis. Kulit kita ini kan salah satu barrier gitu ya. Pertama, yang akan mengenali, oh ini nih asing nih, benda asing nih gitu. Dan si Langerhans ini, sel Langerhans ini dia akan mengambil antigennya dan mempresentasikannya pada kelenjar getah bening dengan kemampuan bermigrasinya. Kenapa? Karena dia kakinya banyak nih, jadi dia kayak bisa jalan-jalan seperti itu. Nah, kemudian dia menyajikannya pada sel T dan terinisiasilah respon imun spesifik. Nah, si sel Langerhans ini lah yang punya peran juga untuk merangsang reaksi hipersensitivitas tipe lambat pada kulit. Kalau kalian makan apa terus gatal-gatal, atau ketika kalian kena duri terus jadi gatal-gatal seperti itu si Langerhans ini yang punya peranan di situ. Lanjut, ada sel-sel pada epidermis. Ada 4 jenis sel. Yang pertama keratinosit. Keratinosit di sini meliputi 85-95% dari sel dan merupakan sel epitel yang mengalami keratinisasi, menghasilkan lapisan kedap air dan menjadi perisai pelindung tubuh. Sekarang saya tanya, kalau kalian mandi nih, airnya ngeresep ke dalam, apa jatuh kayak di kertas minyak gitu? Airnya masuk ngeresep ke dalam, bayangannya gimana ya? Kalau ngeresep tuh kayak spons gitu loh. Spons itu kan kalau ditetesin air kan airnya meresap tuh ke dalam. Sementara kalau kertas minyak gitu ditetesin, kertas yang buat bungkus makanan itu, nasi kucing itu loh, yang warna coklat itu, yang dalamnya itu kan ada lapisan sticknya gitu ya. Itu kalau ditetesin air kan airnya gelinding. Nah, kulit kalian itu kayak gimana sih? Pernah nggak kalian memperhatikan? Kulit kalian kayak apa? Kayak yang kertas minyak apa kayak spons? Kertas minyak. Kayak kertas minyak. Kayak kertas minyak ya.
Ada yang kulitnya kayak spons. Mungkin ada yang eh, pengecualian, tapi nggak ada ya. Karena dia di sini dikatakan si sel epitel ini mengalami keratinisasi menghasilkan lapisan kedap air. Jadi semacam jas hujan. Gitu. Jas hujan yang menjadi pelindung kita. Kemudian, proses keratinisasi ini berlangsung selama 2-3 minggu. Mulai dari proliferasi mitosis, diferensiasi, kematian sel, dan pengelepasan atau desquamasi. Tadi dikatakan di sini sebentar, 20-30 hari ya. Dikatakan 20-30 hari. 2-3 minggu berarti kan 14-21 hari. Ya, kira-kira range-nya segitulah. Tidak ada angka pastinya, tapi range-nya segitu. Sebentar, kok saya makin ini saya izin nutup jendela sebentar ya. Oke, lanjut ke melanosit. Melanosit ini adalah 7-10% dari sel epidermis. Pembentukannya terjadi dalam melanosom, macam kantong gitu, organel sel yang mengandung asam amino tirosin dan enzim tirosinase. Jadi melanosom itu kayak terletak di dalam kantong di dalam sel. Kemudian dengan rangkaian aksi, tirosin ini akan diubah menjadi melanin yang punya fungsi menahan radiasi ultraviolet. Kemudian ada sel Langerhans yang tadi sudah dijelaskan dan ada sel Merkel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor atau reseptor dari tekanan. Lanjut, warna kulit. Warna kulit ini ditentukan oleh faktor apa saja? Ditentukan oleh faktor pigmen melanin berwarna coklat di dalam stratum basal. Yang tadi ini, yang kemudian dia menyebar kemana-mana ini, ya. Kemudian derajat oksigenasi darah dan keadaan pembuluh darah dalam dermis yang memberi warna merah. Dan yang ketiga adalah pigmen empedu dan karoten dalam lemak sukutan yang memberi warna kekuningan. Perbedaan warna kulit dikatakan tidak berhubungan dengan jumlah melanositnya, tetapi disebabkan oleh granul-granul melanin yang jumlah granul-granul melanin yang ditemukan dalam keratinosit. Jadi bukan karena selnya, jumlah selnya, tetapi jumlah granul melaninnya. Paham bedanya apa? Ini ke sini ya. Jadi ini kan, nah ini granul-granul ini, granul itu titik. Jadi selnya mah tetap aja jumlahnya segitu satu gitu. Tetapi kalau semakin gelap warna kulitnya, berarti granulnya ini titik-titiknya ini semakin banyak. Melanin tuh di sini deng ya, salah. Melaninnya ini tuh semakin banyak. Granul itu ini nih, titik-titik ini loh. Ya, nih saya perjelas nih. Kalau semakin banyak berarti dia semakin gelap warna kulitnya. Tangkap? Jadi, tetapi karena granulnya yang jumlahnya semakin banyak. Oke. Oke. Selanjutnya adalah proses penyembuhan luka. Halo? Suara saya masih kedengeran? Your connection. Masih, Bu. Oh, masih oke. Your internet connection is unstable. Proses penyembuhan luka di kulit. Secara umumnya ada 3 tahapan. Peradangan atau inflamatori, kemudian pembentukan jaringan atau proliferatif, dan remodeling. Nah, sebelumnya saya mau coba putarkan sebuah video dulu. Stop share.
Ini ada 2 video, cuman sudah nampak. Ini ada subtitlenya sih di bawahnya. Subtitlenya tapi bahasa Inggris. Coba kita play dulu ya. Skin consists of 2 basic layers. The epidermis, a superficial thin layer composed of epithelial tissue, and the dermis, a deeper thick layer composed primarily of connective tissue. When the skin is damaged, the type of healing process that occurs depends on the depth of the injury. An epidermal wound, such as a minor abrasion or minor burn, does not penetrate the dermis. Here, healing is a simple process in which surrounding basal epidermal cells multiply and migrate across the wound until it is covered. A dermal wound, however, penetrates the dermis and involves multiple tissue layers. The healing process is different and more complex than epidermal healing and occurs in 3 phases. The first phase involves hemostasis and inflammation. Here, fibrin and blood platelets form a loose blood clot to prevent further blood loss. The damaged tissue causes release of histamine, which triggers vasodilation and increases the permeability of the blood vessels. This in turn increases the delivery of white blood cells, which help remove microbes and foreign particles via phagocytosis. 2 or 3 days later, the proliferation and migratory phase begins. In the initial portion of this phase, the clot exterior dries, forming a scab. Fibroblasts infiltrate the wound and secrete collagen to strengthen the clot. Fibroblasts also trigger the endothelial cells surrounding the wound to proliferate and injured blood vessels to start regrowing. These cells form a delicate mesh known as granulation tissue. The third and final phase is the maturation and remodeling phase, which may last between 3 weeks to 6 months. The scab sloughs off, collagen fibers become more organized, and fewer fibroblasts are present. The blood vessels are restored to normal. Finally, scar tissue forms by a process called fibrosis. The scar tissue differs from normal skin in that it has a denser arrangement of collagen fibers and a reduced elasticity. Oke. Tadi kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kan suaranya? Kedengeran. Wait. Tunggu. Oke. Ya. Kira-kira bisa dipahami nggak tadi dari ini penjelasannya? Nangkep nggak sedikit gitu dari tadi ceritanya? Nangkep? Ada yang begini-begini, ada yang diam dan memandangi saya atau memandangi laptopnya ya. Kan saya tidak di depan kalian ya, jadi saya memandangi laptopnya yang ada saya di dalamnya gitu. Kita kembali lagi ke ininya. Mana sih tadi? Oke, jadi menurut si video tadi gitu ya, kalau kita ternyata lukanya itu adalah luka dangkal yang nggak sampai keluar darah, kan kadang-kadang ada ya luka yang cuman apa namanya tuh di luar aja di tingkat epidermis saja gitu. Nah itu ya sudah dia akan lebih cepat menutup kayak gitu. Sementara kalau dia lukanya sudah sampai dalam dan sudah sampai melibatkan struktur-struktur di bawahnya sampai ke dermis yang dimana di situ ada pembuluh darah tuh di situ, dia akan
terjadilah 3 fase ini tadi, peradangan, inflamatory, kemudian proliferatif, dan remodeling. Kita coba lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah inflamasi. Jadi di sini tadi kan dikatakan bahwa terjadi proses hemostatis. Bagaimana ketika ada luka nih, tadi kalau digambarkan lukanya gitu dalam sampai ke dermis, bahkan sampai ke hipodermis ya, maka akan terjadi pertama dia akan terjadi keluar dulu tuh darahnya semuanya, dan dia akan terjadi penumpukan blood clot blood clot di situ ya, atau penumpukan penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah supaya apa? Supaya nutupin lukanya itu dulu. Darahnya dikeluarkan kan, terjadi kan karena gini, karena kalau lukanya sampai ke tahap sampai ke level dermis gitu kan, berarti kan ada pembuluh darah yang luka, ada ya pembuluh darah yang sobek gitu ya, luka. Nah, kemudian kan keluar tuh darahnya. Nah, setelah keluar semua, muncullah tuh faktor-faktor platelet dilepaskan ke bagian yang luka. Terjadi yang namanya blood clot itu atau penggumpalan darah. Terjadi juga pembuluh darah konstriksi. Kalau kalian sadari, ketika kalian luka, itu pertama kan keluar darah banyak tuh ya. Sampai nanti akhirnya darahnya berhenti dan gumpal itu. Nah, itu masih ada di fase ini. Platelet dilepaskan ke bagian yang luka. Platelet itu apa sih? Jangan-jangan lupa lagi platelet apa. Platelet apa? Platelet apa? Gimana Mbak listnya? Keping darah. Iya, platelet adalah keping darah yang fungsinya buat apa? Sekarang lanjut. Fungsinya buat apa? Bekuan darah. Pembekuan darah. Salah satunya adalah untuk pembekuan darah itu ya, si blood clot itu tadi. Nah, platelet di sini akan dilepaskan ke bagian yang luka dan mengalami koagulasi dengan fibrin. Nah, si kombinasi antar si platelet dan fibrin ini, dia akan membentuk trombus atau gumpalan darah yang akan menutup pembuluh darah yang rusak dan menghalangi kehilangan darah yang berlebihan. Nah, membalut luka dengan perban atau penutup luka lainnya dapat membantu mempercepat proses ini. Sekarang saya tanya, siapa yang di sini kalau luka, misalnya ketusuk paku atau apa gitu, darahnya sengaja dipencet biar darahnya keluar dulu semua? Ada nggak yang gitu? Atau dibiarin aja gitu, ditungguin aja gitu? Atau ada yang masih punya kepercayaan lama, diisep, diisep pakai mulut? Kalau saya sih ya, rekomen gitu ya, untuk luka gitu diisep pakai mulut gitu. Misalnya ketusuk jarum pentul lah ya, gitu. Jarum pentul terlalu kecil ya. Ya luka gitu ya di tangan, terus diisep pakai pakai mulut dengan, saya nggak tahu nih. Ini sih ada yang pernah menyampaikan bahwa kalau mulut kita tuh kan ada ludah. Ludah itu kan ada enzim amilasenya gitu ya. Terus dia katanya juga bisa mencegah bakteri-bakteri gitu, menjadi barrier pertama di barrier dari makanan yang tidak benar, yang masuk, yang mengandung bakteri, dia itu jadi barrier pertama gitu. Nah, atas dasar hipotesis itu gitu, kemudian terjadilah diisep itu. Itu yang saya juga bingung gitu. Tapi saya sih tidak menyarankan itu karena kan kita luka nggak tahu sebab musababnya apa gitu ya. Bisa jadi sebab musababnya adalah benda yang kotor gitu yang kita nggak tahu lah. Kalau masuk mulut kan ya berarti jadi combo super gitu kan ya, antara bakteri-bakteri yang itu yang mengenai si luka itu dan tangan atau bagian manapun dari tubuh kalian yang kita nggak tahu apakah itu bersih atau tidak. Jadi kalau ada yang model mengisep, saya sarankan sih jangan ya, jangan diteruskan gitu. Karena itu mungkin hanya mitos yang nggak tahu lah ya, asal-muasalnya dari mana. Nah, kalau misalnya terjadi sampai luka yang cukup dalam gitu, kalau
Kalau yang pernah saya ketahui malah justru dipencet gitu ya, sengaja dikeluarin tuh si darahnya, sengaja dikeluarin sambil dielap, di 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 kasih kapas gitu ya, diserap lah sejarahnya sampai nanti dia akan karena tadi ini nih kita lihat ada proses ini yang secara alamiah terjadi di dalam tubuh kita. Ketika darahnya sudah selesai nih, udah nih cukup, lukanya cukup, keluar darahnya cukup, dia akan langsung ada terjadi pembuluh darah konstriksi, kemudian ada platelet yang dilepaskan ke bagian yang luka, kemudian akan terhalangi sendiri. Kalau tubuhnya normal, oke, mohon maaf, ada catatan. Kalau tubuhnya normal, beda cerita kalau orang hemofilia. Kalian tahu penyakit hemofilia ya? Darah sukar membeku ya? Ya itu beda cerita. Kalau tubuhnya normal, tidak ada masalah, ya harusnya langsung nutup. Nggak butuh lama. Ketika kalian luka gitu ya, dikeluarin aja darahnya. Dah nanti sambil diserap tuh darah-darah yang keluar, pakai kapas atau pakai tisu, pakai yang bersih gitu ya intinya, supaya tidak ada bakteri-bakteri nempel semakin banyak di situ. Jangan diisep pakai mulut. Terus habis gitu nanti dia akan dengan sendirinya berhenti perdarahannya. Nah, di sini dikatakan membalut luka dengan perban atau penutup luka lainnya dapat membantu mempercepat proses ini. Jadi ketika kalian nyerap-nyerap itu kan sambil kayak mencetin gitu ya, mencetin si bagian luka itu meskipun aduh sakitnya gitu ya. Itu eh, salah satu untuk merangsang nih terjadinya proses ini. Konstriksi pembuluh darah, pelepasan platelet, dan akhirnya terjadi gumpalan di situ. Gitu. Yang fase pertama. Lanjut nih, peradangan masih di fase pertama. Proses dilanjutkan dengan dilatasi pembuluh darah. Tadi kan dikatakan bahwa terjadi blood clot ya, penumpukan penggumpalan darah, blood clot, penggumpalan darah. Nah, ternyata setelah penggumpalan darah itu dilepaskanlah histamin. Dilepaskan histamin yang kemudian juga yang meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Meningkatkan terjadi dilatasi pembuluh darah ini. Dilatasi apa sih? Konstriksi itu tadi apa? Lupa saya tanya. Konstriksi tadi apa nih di sini dulu? Konstriksi apa konstriksi? Halo? Konstriksi apa konstriksi? Ada yang ingat? Gak ada yang ingat? Aduh sedih. Gak ada yang ingat konstriksi itu apa? Gimana Mbak Faiza? Enggak, Bu, maaf, Bu, kepencet. Oh, tapi Mbak Faiza tahu nggak konstriksi itu apa, Mbak? Apa Mbak Maaf, Bu, Faiza? saya tuh barusan kepental keluar, kan. Ini barusan masuk lagi. Oh iya. Nanti Maaf kalau ya. pertanyaan saya konstriksi Mbak tahu nggak Mbak itu apa? Konstriksi apa Mbak? Tahu nggak? Duh, diem. Ada yang tahu konstriksi itu apa? Pembengkakan Pembengkakan nggak sih? pembuluh Pembengkakan. Konstriksi atau dilatasi? Ayo. Konstriksi itu apa? Penyempitan pembuluh darah bukan, Bu? Iya, penyempitan. Kok tadi bisa dapat pembengkakan semua itu dilatasi itu. Dilatasi itu lawannya konstriksi. Jadi di sini pertamanya dia akan menyempit dulu dari segini ya, terus jadi menciut jadi segini. Nah, kalau dilatasi itu melebar lagi jadi segini. Nah, maaf. Setelah tadi konstriksi karena kan nutup dulu nih. Berhentiin dulu nih si darahnya. Diberhentikan dulu. Terus dilanjutkan dengan dilatasi. Kenapa bisa dilatasi? Karena adanya histamin.
Ya, adanya histamin, dia akan merangsang terjadinya, meningkatkan permeabilitas dan menyebabkan terjadinya dilatasi pembuluh darah dan terangsangnya si leukosit ini menuju area luka. Leukosit itu apa? Leukosit itu kan sel darah putih ya. Dia akan punya peranan untuk menimbulkan terjadinya inflamasi selama proses vasodilatasi. Vasodilatasi apa? Vasodilatasi. Vasodilatasi, ayo googling, gunakan HP kalian yang canggih itu. Vasodilatasi. Pelebaran pembuluh darah. Iya, pelebaran pembuluh darah. Jadi, sebenarnya kalau kalian ketemu istilah vasodilatasi sama vasokonstriksi, pisahkan saja ini menjadi vaso dan dilatasi. Vaso itu hubungannya pasti sama pembuluh darah. Ya, dilatasi dan konstriksi adalah kalimat yang berbeda, kata yang berbeda lagi, yang itu adalah lawan kata. Vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah, vasokonstriksi adalah penyempitan pembuluh darah. Oke. Lanjut. Kemudian terjadi aktivasi, mohon maaf ini typo, sel-sel imun di jaringan seperti sel-sel mastosit, gamma delta sel, dan sel-sel Langerhans yang mensekresikan kemokin dan sitokin. Fungsi utama dari proses ini adalah untuk apa? Kita kan kena sesuatu nih yang menyebabkan kulit kita luka gitu ya. Padahal si kulit ini itu kan menjadi barrier gitu ya, menjadi penghalang dari bakteri-bakteri. Nah, kalau misalnya kulit kita luka, terus habis gitu terbuka, ibaratnya terbuka kan berarti gerbangnya seperti terbuka. Nah, proses ini untuk mencegah terjadinya infeksi selama proses penyembuhan luka itu. Nah, apa yang terlihat pada lukanya? Terlihatlah warna kemerahan, kemudian terjadi rasa nyeri, adanya bengkak. Ya, karena inflamasi ini sendiri kan biasanya disertai dengan pembengkakan dan terasa hangat di sekitarnya. Ada tanda-tanda inflamasi, tumor, rubor, dolor, kalor. Ya, coba apa itu? Nanti boleh dicari lagi ya. Nah, proses ini bisa terjadi selama 24 jam sampai 2 hari atau lebih, tergantung seberapa parah lukanya. Kalau lukanya ternyata sangat dalam dan sangat luas, ya mungkin bisa terjadi sampai 2 hari. Tapi kalau lukanya cuma sekuplik, ya 24 jam cukuplah. Mungkin seperti itu. Lanjut ke fase selanjutnya. Oh, belum. Ini jadi gambar dulu. Ini gambar mikroskopik ya. Accumulation of fibrin. Ini yang kelihatan inilah ya. Di sini. Ini ada ini di bagian tengah dari edema, area yang mengalami pembengkakan maksudnya di sini ya. Di matriks ekstraseluler. Hasil scanning elektron mikroskop. Kemudian yang kedua, elektromikrografi of a leukocyte with evident hydropic degeneration in the exudative stage of inflammatory process. Eksudatif itu apa? Ada yang tahu nggak eksudatif itu apa? Eksudatif itu apa? Eksudatif itu apa artinya? Dari bahasa Inggris ke Indonesia aja deh, kalau diterjemahan eksudatif itu apa? Eksudat itu apa eksudat? Ayo, yuk, hap-hap yuk. Eksudatif apa? Cairan. Suaraku nggak kedengeran. Halo? Eksudat itu apa? Cairan. Intinya dia pengeluaran gitulah ya. Pengeluaran
fase mengeluarkan sesuatu gitu ya. Exudative stage of inflammatory process. Jadi dari proses inflamasi tadi itu kan ada yang terjadilah leukosit yang keluar kayak gitu ya. Ini kan electromyography of a leukocyte with evident hydropic generation in the exudative stage. Tadi kan ada fase di mana histamin ini merangsang dilatasi pembuluh darah dan pengeluaran besar-besaran si leukosit itu. Nah, ini adalah gambaran elektromikrografinya. Bingung ya gambarnya apa? Nggak apa-apa. Ya, ini adalah gambaran elektromikrografinya gitu. Lanjut. Nah, di sini menggambarkan 3 fase ini dalam waktu hari itu seperti apa sih? Jadi bisa terjadi antara 24 jam. Fase pertama inflamatori itu bisa terjadi antara 24 jam sampai 2 hari. Dan ini sebenarnya kalau kita tarik garis lurus ya, ini kan dia di sini tapi dia masih bisa sampai ke sini ya. Jadi ya kira-kira bisa sampai 2 lebih lah, 2 hari lebih misalnya seperti itu. Kemudian fase proliferatif itu yang paling panjang dan selanjutnya adalah fase remodeling seperti itu. Jadi kira-kira secara normalnya itu dalam 18 hari, ya around 18 hari lah ya. Itu dia bisa sembuh si luka itu. Kadang kan kalian ada tuh yang luka yang tinggal sudah beberapa hari udah sembuh kayak gitu. Ada yang lama banget sampai berhari-hari kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah fase proliferasi. Tujuan fase ini adalah untuk mengurangi area jaringan yang mengalami lesi dengan kontraksi dan fibroplasia. Membantu, ya ini nggak pakai K, membantu penghalang epitel yang cukup untuk mengaktifasi keratinosit. Jadi kalau tadi di video itu kalian bisa lihat bahwa di situ ada blood clot-nya yang bagian atas itu akan membentuk menjadi kering gitu ya, di situ menjadi kering. Kemudian di sini terjadilah tahap ini berfungsi untuk penutupan lesi atau luka meliputi angiogenesis. Oke, maaf, kecoret. Angiogenesis. Angiogenesis apa coba? Angiogenesis apa? Angiogenesis apa? Bentuk pembuluh darah baru dari yang lama. Dari yang lama. Ya, pembentukan pembuluh darah baru. Kemudian ada terjadi fibroplasia, yaitu perbaikan luka seperti itu ya, dan terjadi reepitelisasi, jadi seperti pembentukan epitel baru seperti itu. Nah, proses ini terjadi pada lingkungan mikrolesi. Jadi mikrolesi adalah maksudnya lukanya itu selama 48 jam pertama atau 2 hari itu tadi ya, dan dapat terjadi sampai 14 hari setelah terjadinya onset luka. Bahasanya klinis banget ya, tapi nggak apa-apa. Jadi lesi itu adalah istilah lain untuk menyebut luka seperti itu. Jaringan baru ini umumnya tampak berwarna pink atau kemerahan. Karena apa? Karena adanya agen inflamasi sebagai penanda terjadinya penutupan luka normal. Jadi, ketika kalian itu luka, lalu misalnya lukanya kelihatan ya, zaman dulu waktu kecil kan mungkin sering jatuh ya, atau kalau kalian enggak mungkin ya, kalau saya sih dulu sering jatuh. Jadi sampai lututnya itu lecet sampai kelihatan dagingnya. Ya sampai kelihatan mengerikan lah pokoknya. Ya, kok kayaknya Mbak Hamidah mengangguknya kencang sekali, mungkin dulu sering jatuh kali ya. Ya, itu kalau warnanya pink itu berarti lukanya itu normal. Tidak terjadi infeksi bakteri di situ. Justru ketika warnanya putih, pucat, itu berarti tanda tanya tuh. Ada apa tuh di lukanya itu. Jadi yang normal justru malah ketika berwarna pink atau kemerahan karena adanya si agen-agen inflamasi ini. Nah, pada fase ini dibutuhkan cukup oksigen dan kelembapan agar proliferasi bisa berjalan secara normal. Salam. Ya. Selanjutnya adalah remodeling. Jadi fase
fibroblast ini itu terjadi yang paling fase proliferasi ini adalah fase yang paling panjang gitu. Kemudian lanjut ke remodeling. Remodeling ini dikatakan sebagai final stage. Terjadi 2-3 minggu setelah terjadinya lesi dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau lebih. Pada fase ini, nanti deh kita lanjut dulu. Tujuannya untuk apa? Mencapai kekuatan maksimal kulit melalui reorganisasi, degradasi, dan resintesis matriks seluler. Terjadi pemulihan struktur jaringan normal dan jaringan granulasi secara bertahap yang kemudian digantikan jaringan parut. Kalau tadi kalian memperhatikan di video tadi ada yang disebut dengan scars tissue, ya, jaringan parut yang lebih sedikit memiliki pembuluh darah dan sel yang menunjukkan adanya peningkatan progresif konsentrasi kolagen. Kolagen ini merupakan protein yang paling banyak di jaringan dan terutama diproduksi oleh fibroblast. Dalam hal ini punya fungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. Oke, jadi begini. Kalau kalian luka, pernah nggak meraba bagian luka kalian itu setelah sembuh? Setelah sembuh. Ini saya beneran meraba luka saya yang kemarin barusan luka nih di tangan. Dan itu dia akan terasa berbeda dengan bagian yang lainnya. Jadi nggak kelihatan ya. Di sini tuh ada luka saya gitu ya. Terus ini dia terasa lebih menonjol dan lebih kasar dibandingkan kulit di sekitarnya. Yaitu karena adanya si jaringan parut ini, scar tissue ini. Yang kemudian ini adalah proses yang membuat dia, oke, lukanya udah selesai nih. Yang kemudian akan lanjut terus sampai akhirnya dia bisa semulus yang lainnya. Sama kayak yang lainnya gitu. Dia akan terbentuk dulu jaringan parut, udah kan ketutup lukanya, selesai. Terus dia berproses tuh, mengembalikan kan kembali lagi tuh basal mengalami mitosis dan lain sebagainya sampai kembali ke atas. Nah, seperti itu. Jadi itulah tadi ketika lukanya itu cukup dalam, maka terjadi 3 fase ini yang cukup panjang. Tetapi kalau kita sambil membayangkan ketika kita luka, nah itu kan akan kerasa banget. Oh iya, pertama darahnya keluar, ngegumpal, terus habis gitu mungkin akan terlihat nyeri, bengkak, dan lain sebagainya. Itu adalah fase 1. Kemudian fase 2, dia akan mulai warna pink kemerahan, seperti itu. Oke, kita tunggu azan dulu ya. Udah ya, yang bagian remodeling ini yang jadi hostnya sangat efisien ketika nunggu azan di stop recording. Ya, yang remodeling sudah selesai. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, nah di sini ada ditunjukkan electromicrography showing collagen beams in different direction in the extracellular matrix. Jadi di sini ini semua ini tuh adalah kolagen gitu ya. Yang kelihatan bentuknya beda arahnya ini itu adalah kolagen yang kemudian semakin banyak kayak gitu ketika terjadi fase indicating the beginning of
the process of fibroplasia, beginning on the 7th day after the onset of a skin wound in an experimental model. Jadi mungkin ini di tikus atau seperti itu, kemudian dilihat. Nah, jadi fasenya seperti itu untuk wound healing atau penyembuhan luka. Sampai di sini, ada yang masih bingung atau mau didiskusikan dulu atau tidak, atau lanjut dulu? Lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Oke, jadi ini adalah beberapa influence of collagen in the inflammatory response to injury. Jadi apa yang disebabkan, apa yang si kolagen ini mencetuskan apa sih pada proses inflamasi itu, pada luka itu. Yang pertama terjadi cellular differentiation atau diferensiasi sel, kemudian angiogenesis itu tadi, dan mitogenesis. Jadi terjadi pembaruan pembuluh darah dan terjadi pembelahan mitosis itu tadi. Kemudian sintesis protein dan ECM deposition. ECM itu adalah extracellular matrix. Jadi terjadi deposisi atau penumpukan dari extracellular matrix. Kemudian ada cellular migration, cellular migration, keratinosit, epithelialization, fibroblast, monocyte, macrophages, and neutrophils. Kemudian terjadilah ini induction of collagenesis. Kemudian terjadi wound contraction. Gini, jadi ada yang tadi saya lupa sampaikan bahwa kalau kalian perhatikan jaringan parut itu akan lebih kaku daripada sekitarnya. Selain dia menonjol, keras, kasar, dia akan lebih kaku dari sekitarnya. Contohnya mungkin kalau lukanya kecil nggak terlalu kelihatan, tapi kalau lukanya itu ada di daerah yang lipatan atau mungkin di lutut aja deh, kerasakan kalau dia kayak apa ya? Iya, lebih kaku dan lebih kasar. Mungkin benar-benar kerasa kalau itu di daerah yang melipat gitu. Dia akan seperti lebih tebal. Jadi aneh gitu ya kerasanya. Mungkin kalau ada yang pernah luka di bagian lipatan, bagian yang sering luka itu di bagian, kebetulan saya pernah luka di daerah lipatan kaki. Jadi kaki begini gitu, nggak kelihatan ya, kaki begini gitu. Nah saya tuh luka di situnya. Jadi kena apa gitu ya, terus habis gitu berdarah cukup dalam dan itu sakitnya minta ampun sampai tidak bisa duduk di antara dua sujud. Kok curhat ya. Tapi di situ kerasa banget tuh bahwa dia beberapa waktu lamanya dalam proses terbentuknya si jaringan parut itu, dia jadi lebih susah untuk nekuk. Ya kan kaki kita itu kan yang bagian atas itu kan kayak bisa nekuk-nekuk gini kan. Bisa melakukan ya karena ada persendian di situ ya. Nah, itu kulitnya luka tuh kebetulan. Kena kebeler atau apa gitu loh. Jadi kena benda tajam gitu. Terus lukanya cukup dalam. Nah, itu kerasa tuh sampai beberapa waktu itu dia rasanya aneh gitu. Kalau ditekuk-tekuk itu rasanya aneh. Gitu. Kemudian terjadi agregasi platelet, kemudian terjadi clotting cascade gitu ya. Itu yang pensinyalan tadi, clotting itu adalah penggumpalan gitu ya. Pensinyalan penggumpalan itu terjadi gitu. Kemudian induction of growth factors and cytokines through degradation products. Kemudian terjadi reseptor adanya akumulasi dari integrin, kemudian menginduksi molekul-molekul lain yang ada di extracellular matrix atau matriks ekstraseluler itu untuk berkumpul ke situ. Gitu. Jadi si kolagen tuh punya peranan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau tadi kita sedang membicarakan luka, sekarang kita membicarakan rambut. Rambut itu adalah salah satu derivat dari kulit. Pertanyaan saya, selain rambut, derivat kulit lainnya apa sih yang kalian ketahui?
derivat itu turunan ya. Derivat dari kulit itu yang kalian ketahui apa selain rambut? Ada yang tahu lagi derivat kulit apalagi? Kuku. Ya, kuku. Ya, kuku itu adalah contoh lain dari derivat kulit ya. Tuh. Nah, kalau kuku mekanisme dia regenerasinya sih nggak terlalu terlalu yang ada fasenya seperti itu ya, tapi dia ya dari bawah gitu akan mendorong ke atas. Dari yang bagian ujungnya yang warnanya putih itu dia akan naik terus, makanya kuku kita kalau sudah panjang harus dipotong seperti itu. Nah, sama dengan kulit, rambut itu terbentuk melalui pembelahan cepat dan diferensiasi dari sel stem yang membentuk keratinosit, mengalami migrasi lalu mati membentuk sel-sel terkeratinisasi. Yang namanya kulit itu ketika dia mengalami keratinisasi kan berarti kayak agak apa ya keras gitu ya, agak lebih keras gitu. Nah, kalau kulit itu yang terkeratinisasinya adalah ada kayak lapisannya kayak gitu. Nah, ini seluruhnya terdiri dari keratin, makanya dia keras seperti itu. Nah, ada 3 fase pembentukan dari si rambut itu. Yang pertama adalah saya kalau mengingat adalah ACT. Nah, terserah kalau kalian mau menghafal dengan apa. Anagen itu adalah fase aktif, di mana di sini folikel rambut yang bentuknya kayak bawang. Kalau kalian lihat iklan-iklan shampoo itu kan rambut itu kan gini ya. Ya nggak sih? Kalau kalian lihat iklan-iklan sampo, rambut itu kan, maaf. Kan kayak gini ya, berbentuk seperti bawang, onion-like shape. Jadi di sini folikel rambut ini punya peranan untuk memproduksi rambut, memproduksi yang ke atasnya ini. Gitu. Kemudian si anagen ini dibedakan lagi menjadi 2 fase, yaitu proanagen dan metanagen. Proanagen di sini adalah fase di mana folikel mengalami proliferasi sel dan memulai proses diferensiasi. Kemudian, metanagen adalah fase di mana terjadi munculnya batang rambut baru di permukaan. Kalau kalian lihat apa ya di depan di jidat kalian itu kan ada yang namanya baby hair gitu ya, yang rambut kecil-kecil. Nah, itulah rambut yang baru banget dibentuk kayak gitu. Nah, fase anagen ini dapat berlangsung 2 sampai 8 tahun. Jadi dia akan berlangsung terus kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya fase katagen. Fase katagen ini terjadi setelah fase anagen selesai. Hanya sebagian kecil rambut yang berada dalam fase katagen. Di sini, folikel rambut mengalami regresi akibat adanya apoptosis atau kematian sel dan kehilangan sekitar 1/6 dari diameter standarnya. Nah, ada yang namanya jam biologis yang menentukan berakhirnya fase anagen dan dimulainya fase katagen atau telogen. Yang ini adalah sebuah fenomena kompleks yang didasari oleh aktivitas molekular. Jadi, saya entah sudah pernah menyampaikan ke kalian atau belum, ada yang namanya apoptosis. Ini kematian sel ini ibaratnya bayangannya adalah seperti kalian masuk ke sebuah ruangan yang lampunya ada banyak. Ya, masuk ke sebuah ruangan yang lampunya ada banyak. Nah, apoptosis atau kematian sel itu terjadi ketika saklarnya sudah dimatikan. Ada lampu banyak, lalu ada banyak saklar. Saklar secara alamiah tubuh kita itu akan dimatikan pelan-pelan. Dimatikan satu persatu seperti itu. Nah, iya, apoptosis ini adalah salah satu bagian dari proses alamiah itu, mematikan saklar itu.
Seperti itu. Nah, jam biologis lah yang menentukan berakhirnya fase anagen. Kapan saklarnya dimatikan itu adalah tubuh kita yang menentukan. Kemudian di yang fase ketiga adalah telogen. Telogen di sini dikatakan folikel rambutnya dorman atau tidur. Ya, dorman itu artinya tidur. Tidak terjadi pertumbuhan batang rambut. Nah, ternyata 90 sampai 95% rambut orang normal berada pada fase anagen, yang menyisakan 5 sampai 10% rambut pada fase telogen dengan 100 sampai 150 helai rambut yang terlepas setiap harinya. Jadi, anagen tadi apa? Fase yang aktif, jadi membuat terus. Sampai 95% ada di fase anagen, 5-10% pada fase telogen atau dorman. Dengan setiap harinya, kalau kalian merasa rambut kalian sangat rontok, kalau kalian merasa rambut kalian rontok, itu ya memang alamiahnya rambut kita itu 100-150 helai setiap hari itu rontok. Yang menjadi tidak normal adalah ketika si rontoknya ini berlebihan. Seperti itu. Nah, kemudian ada terjadi berbagai perubahan metabolik seperti kehamilan, malnutrisi, dan berbagai kejadian yang akhirnya menyebabkan terjadinya stres dan mempengaruhi jam biologis folikel rambut. Yang akhirnya menyebabkan sebagian besar folikel rambut memasuki fase telogen secara bersamaan. Seperti itu. Nah, warna rambut. Warna rambut itu disebabkan oleh adanya pigmen melanin. Jadi melanin itu bukan hanya ada di kulit saja, tetapi ada di rambut juga yang dibentuk oleh melanosit pada bulbus pilih. Ya, kalian coba lihat anatomi dari si rambut itu sendiri. Adanya berbagai macam warna asli rambut disebabkan oleh perbedaan jumlah melaninnya dan perbedaan jenis melanin, yaitu eumelanin atau pigmen coklat kehitaman dan pheomelanin atau pigmen merah hingga kuning. Jadi kalau yang hitam ya berarti dia jumlah melaninnya cukup banyak dan mungkin kombinasi antara eumelanin dan pheomelaninnya itu banyak, seperti itu, pekat gitu, jadinya warnanya hitam. Sementara kalau pirang gitu ya, berarti pigmen eumelaninnya semakin sedikit dan pheomelaninnya semakin tinggi, misalnya seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi uban? Uban itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu melanosom pada bulbus kehilangan kemampuan mensintesis tirosinase yang merupakan enzim penting untuk sintesis melanin. Tadi di awal sudah kita sempat sebutkan gitu ya. Di kulit juga butuh enzim tirosinase itu. Nah, batang dan bulbus rambut ini mengandung lebih banyak vakuola udara sehingga granula melanin jadi tersebar. Akhirnya kan jadi nggak gini. Prinsipnya kalau dia mengumpul di satu tempat, dia kan akan jadi warnanya gelap gitu ya. Tapi karena vakuolanya lebih banyak, gitu, vakuola udaranya lebih banyak, jadi granula melaninnya tersebar, jadi warnanya nggak pekat seperti itu. Nah, itulah timbulnya uban seperti itu. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Ada yang mau didiskusikan dulu? Atau jangan-jangan kalian sudah mengantuk mendengarkan suara saya? Ibu, saya mau bertanya. Silakan Mbak Fitria. Mohon maaf sebelumnya saya off cam. Jadi kan tadi ada sel di kulit kan ada sel keratinosit. Nah itu kan sel yang terkeratinisasi yang mana dia membentuk lapisan kedap air dan perisai pelindung tubuh. Terus tadi Ibu juga bilang kalau misalnya kita matikan airnya kayak jatuh gitu kan Bu.
Nah, terus kalau misalnya kayak produk-produk kayak hand body, kayak body lotion gitu, yang katanya menyerap ke dalam kulit itu gimana, Bu? Oke, produk hand body menyerap ke dalam kulit ya. Gini, sekarang saya tanya deh Mbak, kulit tubuh kita itu buntu tuh seperti kertas minyak yang buat bungkus nasi kucing itu, atau ada lubang-lubangnya? Ada lubang, Bu. Lubangnya Pori-pori apa? gitu. Nah, ada pori-porinya kan. Jadi, pertanyaannya kalau misalnya bagaimana caranya si hand body atau skincare itu bisa menyerap ke dalam kulit, ya dia masuk tuh lewat mana? Lewat pori-pori. Kan dia bukan kayak kertas yang benar-benar sama sekali tidak ada, bukan seperti plastik, salah. Plastik yang sama sekali tidak ada pori-porinya seperti itu. Jadi dia tetap bisa masuk lewat pori-pori itu. Tetapi gini, yang saya maksud ketika mandi itu kalian tidak terserap itu adalah bayangannya seperti spons. Nangkepannya atau tisu deh, tisu. Tisu kalau ada ada air terus kalian jatuhkan tisu di situ, kira-kira yang terjadi apa? Tisunya gimana kira-kira, Mbak? Basah, Bu. Kayak nyerap Basah. gitu. Nah, ya basah kan? Nah, bayangannya kalau kulit kita ini adalah seperti tisu, berarti kan ketika kita mandi, kita akan kemasukan air. Kebayang nggak sih? Kok saya membayangkannya geli ya. Ketika kita mandi, mengambil segayung air, tubuh kita akan kemasukan air dan kita akan menjadi gendut karena seperti sapi gelogong. Nangkep maksud saya Mbak Fitri ya dengan analogi ini, Iya, Ibu. ya kan? Nah, jadi kok maksudnya menyerap itu seperti apa, Bu? Maksudnya menyerap adalah bahasa yang mungkin mudah mereka sampaikan, yang bisa dipahami, masuk lewat pori-pori. Kan susah banget ya, Mbak, kalau ditulis produk ini akan masuk ke dalam pori-pori gitu kan ya, susah banget ya. Ya sudah, nyerap aja beres gitu. Gitu Mbak Fitri ya. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Semoga meskipun jawabannya tidak ilmiah banget, tapi analogi ini bisa menggambarkan gitu ya. Bayangkan kalau kita ini, kulit kita ini seperti tisu. Saya geli membayangkan. Baru mandi ya, tiba-tiba jadi gendut. Gitu. Karena serap airnya. Ya, oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ibu saya izin bertanya. Silakan Mbak Listia. Kan kalau misalnya itu lagi habis luka ya, Bu. Terus kan penyembuhan mungkin di fase yang tadi apa sih proliferasi apa ya Bu itu ya. Kan itu kering ya. Nah, terus kalau misalnya udah kering itu tuh kadang ada gatal-gatal gitu, Bu. Itu tuh terjadi karena memang si jaringannya jadi baru jadi sensitif atau karena ada faktor lain gitu, Bu? Kenapa bisa gatal gitu lukanya? Oke. Ya, terima kasih Mbak Listia. Jadi memang di fase itu rasanya kan agak gatel-gatel gimana gitu ya, di fase proliferasi. Tunggu, tunggu. Ya, sebentar. Oke. Di fase ini gitu ya, itu kan biasanya akan terjadi gatal-gatal gitu ya. Mulai ketika sudah mulai nutup gitu kan, ketika luka mau sembuh sih sebenarnya kalau saya melihat, apa ya, mencoba mengamati ketika luka kayak gitu itu kan eh, di fase remodeling sih. Karena apa? Karena terbentuklah terbentuklah si jaringan parut itu tadi, Mbak. Jaringan parut ini sepengetahuan saya gitu ya.
jaringan parut ini tuh kan berbeda gitu ya dari sekitarnya dan dia lebih kering, lebih kaku, lebih kasar gitu. Yang itu kemudian menyebabkan reaksi kita tuh jadi lebih kerasa gatel di daerah tersebut. Kalau dipegang itu kan sensitif tapi hypersensitif tapi gatel gitu. Gimana sih yang membahasakannya? Nangkep nggak ya? Di fase ini sebenarnya, remodeling ini. Kalau di fase yang pink-pink ini, lebih ke ya masih pink, masih merah gitu kan, belum gatel. Kalau 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 sepengetahuan saya sih di fase remodeling, Mbak, bukan proliferasi. Karena apa? Karena tadi terbentuk si jaringan parut itu tadi. Gitu Mbak Listia. Iya, nanti Bisa, bisa diterima. Ya. Gimana Mbak? Jadi mungkin itu memang karena jaringannya baru jadi sensitif gitu ya. Iya, bukan karena ini ya, bukan karena dia digigit nyamuk atau apa, tapi karena memang jaringannya itu berbeda dengan sekitarnya. Kalau sekitarnya mungkin dia karena ada pembuluh darah dan lain sebagainya gitu, jadi lebih lebih eh, lebih apa ya istilahnya tidak sensitif. Gimana sih kok saya membahasanya? Intinya karena dia berbeda dari tetangganya itu tadi Mbak. Jadi lebih sensitif gitu. Gatel sih biasanya. Kita meresponnya itu dengan rasa gatal. Seperti itu. Gitu Mbak Listia. Baik Ibu, terima kasih. Tapi jangan digeruk ya. Kalau digeruk mah jadinya luka lagi gitu. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Ini suaranya siapa ya? Anissa, Oh iya Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Mungkin tadi hampir sama kayak Listia ya Bu. Kan tadi sepertinya di fase 3 itu atau remodeling yang proses luka tadi. Nah itu tuh lukanya kan sudah sembuh atau tidak ada darah lagi atau proses pemulihan. Terus tadi ada juga yang namanya itu jaringan parut. Tapi kalau dipencet itu kadang kayak berasa nyeri begitu Bu. Dan apa yang menyebabkan nyeri atau proses apa yang terjadi saat nyeri itu padahal lukanya itu sudah sembuh begitu Ibu. Gimana? Terasa gatal? Bentar, boleh diulang Mbak? Kan tadi ada kayak rasa nyeri setelah luka, padahal itu lukanya itu sudah sembuh, sudah tidak mengeluarkan darah, dan apa yang terjadi saat proses tersebut berasa nyeri, dan apa yang menyebabkan nyeri tersebut gitu Ibu. Oh, apa yang terjadi ketika rasa nyeri itu? Ya, gini sih Mbak. Secara simpelnya kan ketika kita, ketika kita ada jaringan yang luka, itu pembuluh darahnya rusak, kemudian di situ ada proses di situ inflamasi dan lain sebagainya. Itu kan berarti ada proses internal yang kemudian berubah gitu ya. Nyeri itu tadi masuknya di fase yang sudah sembuh ya. Kalau ini Mbak Nisa tanyakan setelah sembuh itu mungkin kalau itu di fase peradangan kan ada nyeri ya memang di peradangan atau inflamasi itu memang ada nyeri. Tapi ini yang ditanyakan kan adalah setelah lukanya menutup gitu ya. Ya, Iya benar Ibu. Setelah lukanya menutup, kemudian ada nyeri. Berarti itu masih ada sisa-sisa jaringan yang belum kembali baik betul di dalamnya. Mungkin secara luar sudah ketutup nih Mbak, sudah oke. Tapi sampai dalamnya mana luka itu kan kita nggak tahu ya. Berarti ada kena saraf. Ya, misalnya di dermis saja kan ada saraf nyeri di situ, ada saraf mekanoreseptor gitu ya.
Kemudian kalau itu kena, berarti kan nyerinya akan lebih lama ya, Mbak. Kalau itu terluka, itu kan berarti nyerinya akan lebih lama. Nangkep nggak maksud saya? Iya, nangkep Ibu. Ya. Nah, wound healing kan berarti secara luarnya ini sudah oke. Tetapi proses di dalamnya itu kan bergantung pada tubuh kita. Oh, ini sudah si luka, quote and quote ya, luka di bagian nyerinya ini, di saraf nyerinya ini sudah mulai sembuh kembali, sudah diperbaiki lagi seperti itu. Nah, itu yang membuat mungkin ada sisa-sisa nyerinya seperti itu. Kan kita nggak tahu nih, tubuh kita itu kalau dipretelin itu rumitnya minta ampun loh. Sarafnya di mana aja. Mungkin pas di situ kena tuh saraf nyerinya. Nah, di situ jadilah rasa nyerinya masih tinggal walaupun terlihat dari luar lukanya sudah nutup. Gitu sepengetahuan saya, Mbak Anissa. Baik Ibu, berarti itu termasuk fase apa Ibu? Yang 2 atau yang 3? Tergantung, Mbak. Kan kita lihat penandanya. Yang Mbak maksud sudah sembuh itu apakah sudah benar-benar terbentuk scar tissue tadi itu? Jaringan baru, parut, atau Iya, masih yang pink-pink gitu? sudah ada jaringan parut terbentuk. Ya, kalau sudah ada jaringan parut berarti sudah sampai di remodeling, Mbak. Karena kalau di proliferase itu apa namanya masih merah pink-pink gitu. Luka ini baru akan segera sembuh. Kayak gitu. Oke. Gitu Mbak Anissa, apakah sudah menjawab? Iya, sudah terjawab Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini saya coba mengkonfirmasi lagi Mbak Listia ya. Tadi saya kan kembali pertanyaan Mbak Listia. Saya baca apa namanya artikel jurnal gitu ya, bahwa tadi tuh saya bilangnya kan fase remodeling ya Mbak. Ternyata benar Mbak Listia di fase proliferasi. Justru di saat merah-merah OTW sembuh gatalnya itu biasanya. Bukan di remodelingnya justru. Merah-merah atau sembuh kenapa? Karena apa namanya? Seperti tadi ketika ada luka, berarti kan ada jaringan saraf yang ikut luka tuh. Nah, jaringan sarafnya kan ada macam-macam. Jaringan ini sedang iritasi. Jadi akhirnya ibaratnya tuh otak kita kayak dikirimin sinyal, ini loh ada rasa ada yang nggak beres di sini, sedang ada mediator inflamasi di situ, sedang ada yang nggak beres di sini dan ini loh gatel. Respon yang dikirimkan ke otak kita tuh ini loh gatel kayak gitu. Nah, ibaratnya ada stres mekanoreseptor tadi itu, stres terhadap reseptor tekanan itu yang akhirnya mengirimkan sinyal bahwa gatal. Karena tadi ada zat kimia yang macam-macam itu ya, yang bisa men-trigger si mekanoreseptor itu, men-trigger reseptor-reseptor itu, mekanoreseptor kan tekanan ya. Si reseptor-reseptor itu yang akhirnya bekerja sama. Ini bahasa simpelnya kayak gitu ya. Bekerja sama akhirnya mengirimkan sinyal ke otak, gatel nih gitu. Gitu Mbak Lis ya. Jadi bukan di fase remodeling tapi di fase proliferasi. Oke, saya ralat ya, langsung saya ralat karena saya coba ini cari artikelnya ketemu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Gitu. Tapi kalau di fase kalau tadi Mbak Anissa kan pertanyaannya ketika sudah jadi sembuh, ya sudah sembuh. Ketika sudah sembuh, it means sudah sampai di remodeling, sudah ketutup semua nih. Kalau Mbak Listia, OTW sembuh.
gitu. Jadi gatel tuh. Mas. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan lagi? Mohon maaf atas distraksi. Mungkin suara-suaranya masuk. Kita berada di public place. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Ada yang mungkin masih bingung? Nggak apa-apa loh, ditanyakan. Cukup? Cukup? Atau kalian udah ngantuk semua ya? Saya curiga kalian sudah mengantuk. Kemarin ujian fisiologinya susah tidak? Ada yang mengangguk mantap. Ada yang rolling eyes. Ada yang tersenyum bahagia. Senyum bahagia atau senyum apa ini? Ya, intinya semoga apa ya? Kalian itu tidak hanya hafal ketika ujian saja, tapi proses fisiologi ini juga bisa kalian coba pahami gimana sih yang benernya. Karena kalian sekarang semester 2, nanti mungkin fisiologi itu kan proses benernya tubuh. Kalau kalau patofisiologi ada berarti proses perjalanan penyakitnya gitu ya. Ketika sudah ada penyakit yang kemudian menyebabkan penyimpangan dari proses yang sebenarnya. Jadi, kenapa ilmu fisiologi ini penting? Supaya kalian tahu sebenarnya nih, pencernaan itu gimana, sebenarnya luka itu gimana, sebenarnya mungkin kardiovaskular itu gimana, kemudian sistem ekskresi itu gimana, ginjal itu mekanismenya seperti apa, itu adalah proses benernya. Nah, kalau sudah bicara patofisiologi berarti sudah lebih advance lagi, bicara tentang apa yang nggak benar dari proses itu, yang kemudian menyebabkan penyakit, timbulnya penyakit, seperti itu. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi harapannya anatomi, fisiologi, patofisiologi itu beriringan gitu. Dan kalau dulu kalian ada yang bercita-cita menjadi seorang dokter gitu. Nah, inilah saatnya kalian all out semua kemampuan kalian gitu. Karena dokter pun juga belajar ini, anatomi, fisiologi, patofisiologi gitu ya. Nah, kalau dokter patofisiologinya kemudian dibuat untuk membuat diagnosis medis, kita digunakan untuk menegakkan diagnosis gizi. Apa kaitannya antara perjalanan penyakit perjalanan penyakit dan sesuatu yang salah dari proses tubuh kita ini dengan gizi, dengan asupan yang akhirnya menyebabkan adanya diagnosis gizi itu. Begitu ya Mbak-mbak semuanya. Kalian masih semester 2. Kalau tadi saya berpesan di mata kuliah bahasa Inggris saat menjelaskan abstrak adalah berlatihlah membaca jurnal berbahasa Inggris. Percayalah, dulu waktu di umur kalian, waktu seumuran kalian, saya juga kesel. Kalau dapat tugas menggunakan jurnal berbahasa Inggris. Dulu saya ada tugas yang gunakan minimal 5 jurnal berbahasa Inggris. Wah, baca 5 jurnal berbahasa Inggris saja itu udah susah payah tuh. Sehari semalam wayangan. Enggak juga sih, kan dikumpulinnya minggu depan gitu. Jadi selama itu tuh digunakan untuk membaca tuh benar-benar yang susah payah gitu. Full of effort gitu. Nah, harapan saya, kalian sejak semester 2 berlatih, jangan justru mundur ketika bertemu dengan kata-kata yang susah, tapi
mencarilah ini artinya apa. Coba dipahami. Kalimat secara utuhnya seperti itu, artinya maknanya apa, lalu kalian bisa paham. Nanti sambil jalan ilmu kalian akan bertambah, kalian akan tahu bentuk desain penelitian seperti apa, kalian akan tahu subjek penelitian itu bisa apa saja, kalian akan tahu analisis statistik itu apa saja, sehingga nanti jurnal itu akan bisa kalian baca secara utuh. Ya. Harapan saya nanti di semester 7 kalian tidak lagi mengeluh ketika mencari jurnal berbahasa Inggris. Maksudnya, ketika kalian skimming nih, baca pertama jurnal, saya butuh nggak jurnal ini, kalian cari nih pakai keyword apapun, saya butuh nggak jurnal ini, tinggal search gitu. Menurut abstraknya saya nggak butuh, oke, buang. Menurut abstraknya saya butuh, masukkan ke dalam folder yang memang kalian butuhkan. Seperti itu. Itulah nanti gambaran kalian di semester 7. Dan kalau kalian memperluas sudut pandang dengan membaca jurnal-jurnal berbahasa Inggris, apa yang kalian cetuskan, ide-ide yang kalian cetuskan tuh nggak terbatasi hanya di jurnal-jurnal bahasa Indonesia saja. Kan kalian membaca banyak literatur gitu ya. Kalau yang jurnal-jurnal berbahasa Indonesia mungkin begitu-begitu aja. Ketika kalian membaca jurnal berbahasa Inggris, kalian akan bisa tahu, oh alah ternyata yang begini ini, itu bisa diteliti loh. Ternyata yang seperti ini itu ada teorinya loh. Mungkin kalian bisa tahu lebih banyak hal dari membaca jurnal berbahasa Inggris itu. Karena ada yang namanya review artikel, ada yang namanya meta-analysis. Kalau kalian pingin tahu sistem misalnya worm healing tadi ya, kalian pingin cari jurnalnya, boleh kalian cari jurnalnya, kemudian kalian lihat, oh bisa ternyata ini worm healing ini diuji cobakan ke tikus misalnya seperti itu. Terus kalian tertarik untuk mendalami itu, bisa. Gitu ya mbak-mbak semuanya, mbak-mbak semuanya, mbak dan mas semuanya. Ya, ada masnya nanti saya diprotes gitu ya. Tuh, saya selesai jam berapa? 3.40 bener kan ya? Oke. Ada yang mau didiskusikan lagi dulu sebelum saya tutup? Nggak ada? Sudah presensi semua? Ini kuliah yang baru, maksudnya baru mulai lagi gitu ya. Jangan sampai ada yang lupa presensi, karena kalau lupa presensi ya sudah, dosennya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kami juga tidak bisa membuka presensinya lagi, yang bisa membuka presensinya adalah kalian sendiri gitu. Itu ya. Jadi jangan lupa presensi, dan mumpung kalian masih semester 2, saya mau tekankan bahwa hidup kalian itu tanggung jawabnya kalian. Jadi kemarin ini saya sampaikan di kakak tingkat kalian gitu ya. Ada beberapa orang yang ketika ujian itu di perjalanan, posisinya di perjalanan, dan akhirnya izin dan lain sebagainya yang tidak masuk akal. Nah, pesan saya adalah yang pertama, kalau kalian memang punya sesuatu yang terencana, yang namanya terencana itu kan bisa kalian prediksikan sebelumnya ya. Kalau memang itu perlu dikomunikasikan dengan dosennya, silakan komunikasikan sebelumnya. Bukan hari ini ujian, terus hari ini jam ini ya, 3.40 ini ujian, terus hari ini kalian baru izin. Itu nggak benar banget itu. Kalau itu sesuatu yang bukan mendadak, sifatnya misalnya kematian atau sakit atau apa, itu nggak benar banget gitu untuk anak mahasiswa gitu ya. Yang kedua, ketika sesuatu itu penting untuk kalian, maka kalian perlu memperjuangkannya. Maksudnya gimana? Kalau memang sekolah, kuliah, ujian, mengerjakan tugas itu penting buat kalian, maka ketika sesulit-sulitnya kondisi kalian, kalian akan memperjuangkannya.
HP kalian sudah smartphone semua, ya kan? Nggak ada kan yang HP-nya masih pakai keypad gitu ya? Yang zaman dulu banget gitu, Nokia yang 3310 gitu kan nggak ada ya, gitu. Saya rasa nggak bisa buat nge-zoom juga sih, gitu kan. Nah, kalau kalian saat ini mengerjakan itu bisa disolusikan dengan mengerjakan di HP dan lain sebagainya, ya kerjakan itu. Apapun tugasnya dan lain sebagainya. Smartphone itu adalah tools. Yang harus smart adalah usernya. Ya, smartphone itu adalah tools yang harus smart adalah usernya. Jadi, kalau memang kalian rasa kalian perlu menginstal aplikasi-aplikasi yang mendukung proses perkuliahan kalian, ya installah aplikasi itu. Gitu ya. Jangan dipenuhi dengan game dan lain sebagainya yang akhirnya malah membuat aplikasi yang seharusnya kalian install itu menjadi tidak terinstall. Itu pesan saya, kalian langkahnya masih cukup panjang, bersemangatlah dan bertanggung jawablah sama hidup dan kehidupan kalian. Oke, terima kasih, saya tutup. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.